Lanjutkan dari slide yang sebelumnya, yakni tentang kualitas tanah. Ini ada pH KCl, nilai minimumnya 6,72, maksimumnya 7,06, rata-rata 6,918 dan standar deviasinya 0,120. Kemudian ada C organik, ini minimumnya ada 0,09, maksimumnya ada 1,81, rata-rata 1,016 dan standar deviasinya 0,614. Kemudian bahan organiknya nilai minimumnya 0,16, maksimumnya 3,12, rata-ratanya 1,751 dan standar deviasinya 1,58. Kemudian ada Fe. Nah, ini ada nilai minimum Fe ini 9,50, maksimumnya 395,50, rata-ratanya 115,875 dan standar deviasinya 120,163. Selanjutnya masih ada Al, kemudian PO4, P2O5 dan N total, pasir, liat, debu. Ini bisa kita lihat nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasinya pada tabel yang sudah ada di dalam video ini. Nah, kemudian selanjutnya yakni ada kualitas air. Kualitas air sendiri ini ada suhu. Suhu minimumnya yakni 29,03, maksimumnya 34,77, rata-ratanya 31,963, standar deviasinya 1,712. Kemudian untuk DO-nya sendiri, nilai minimumnya ada 6,01, maksimumnya 19,50, nilai rata-ratanya 10,744, standar deviasinya ada 4,769. Kemudian ada salinitas. Salinitas minimumnya ini ada 0,12, maksimumnya 0,38 dan nilai rata-ratanya yakni 0,250 dan standar deviasinya yakni 0,088. Nah, selanjutnya ada pH. Nilai minimum dari pH ini ada 8,69, maksimumnya 10,49, rata-ratanya 9,433 dan standar deviasinya yakni 0,624. Nah, masih ada faktor atau peubah dari kualitas airnya, yakni ada TTS, kemudian ada turbiditas, ada NH3, NO2, NO3, PO4 dan BOT. Nah, nilai minimum, maksimum, rata-rata maupun standar deviasinya bisa kita lihat pada tabel yang sudah ada di dalam video kali ini. Nah, di slide selanjutnya yakni ada diagram hasil analisis jalur kualitas tanah terhadap kualitas air dan produksi total pada tambak polikultur untuk udang faname dan ikan bandeng di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Dari analisis jalur ini, peubah kualitas tanah yang merupakan peubah bebas dan peubah eksogen ini dari 15 peubah kualitas tanah yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Yang dianalisis ini ternyata hanya 2 peubah yang mempengaruhi produksi total polikultur udang faname dan udang bandeng di tambak Kabupaten Lamongan, yakni ada pH KCl hanya berpengaruh nyata dengan pengaruh langsung sebesar 0,314 yang P-value ini kurang dari 0,10 terhadap produksi total atau produksi meningkat karena pengaruh pH KCl sebesar 31,4%. Sedangkan Al berpengaruh sangat nyata dengan pengaruh langsung sebesar 0,429 dengan P-value kurang dari 0,01 terhadap produksi total, ataupun produksi menurun karena pengaruh Al sebesar 42,6%. Nah, dari 11 peubah kualitas air yang merupakan peubah perantara tergantung dan endogen, dalam penelitian ini ternyata ada 2 peubah yang mempengaruhi produksi total tambak polikultur udang faname dan ikan bandeng di Kabupaten Lamongan, yakni ada oksigen terlarut ataupun DO dan pH air.
Nah, DO berpengaruh nyata dengan p-value kurang dari 0,10 dengan pengaruh langsung sebesar minus 0,367 terhadap produksi total. Nah, produksi ini menurun karena pengaruh DO sebesar 36,7%. Kemudian ada pH air berpengaruh nyata dengan p-value kurang dari 0,10 dengan pengaruh langsung sebesar minus 0,245 terhadap produksi total. Nah, produksi ini mengalami penurunan karena pengaruh pH air sebesar 24,5%. Nah, pengaruhnya langsung, tidak langsung, dan total antar peubah secara lengkap. Nah, kemudian ini pH KCl tanah tambak polikultur udang faname dan ikan badek di Kabupaten Lamongan rata-rata 6,91 relatif rendah ataupun mendekati netral. Nah, peningkatan pH KCl tanah dapat menurun kelarutan Al sehingga kondisi tanah tambak dapat lebih baik yang dapat berdampak pada peningkatan produksi total tambak. Nah, kelarutan aluminium sangat dipengaruhi oleh pH tanah dalam keadaan sangat masam, yakni pH lebih dari 3,5. Banyak aluminium menjadi larutan dan dijumpai dalam bentuk kation atau Al3+ dan dihidroksi Al. Bentuk Al3+ ini merupakan bentuk aluminium yang paling dominan pada pH kurang dari 0,4. Sedangkan bentuk AlOH2+ ini mulai terbentuk pada pH antara 4 sampai 5 dan pH lebih dari 5,5. Pengaruh Al bentuk Al3+ sudah dapat diabaikan. Kemudian aminium ketika ada dalam konsentrasi tinggi bersifat racun bagi hewan yang bernafas dengan insang. Nah, kandungan Al tanah tambak di Kabupaten Lamongan ini cukup tinggi, yaitu berkisar antara 1 sampai 171,00 mg per liter dengan rata-rata 56,688 mg per liter. Kandungan Al yang sangat tinggi ini ditemukan pada tambak yang bersumber air menggunakan air tanah bor yang terikat air tanah keluar pada saat dipompa. Kandungan Al tanah yang tingkat berpengaruh langsung terhadap produksi total, di mana peningkatan kandungan Al tanah berdampak pada penurunan produksi total tambak. Aluminium ketika ada dalam konsentrasi tinggi telah lama diketahui bersifat racun bagi hewan yang bernafas dengan insang. Aluminium menyebabkan hilangnya ion-ion dalam plasma dan limfa darah sehingga mengakibatkan kegagalan osmoregulasi. Kemudian pengaruh peningkatan kandungan Fe, Al, dan SO4 dapat berdampak pada penurunan produksi udang faname. Demikian pula halnya dengan produksi budidaya polikultur udang faname dan ikan bandeng di tambak. Oksigen terlarut faktor pembatas di tambak. Faktor oksigen ini dibutuhkan udang dan ikan untuk respirasi dan proses fisiologi. Namun demikian, oksigen terlarut di tambak polikultur udang faname dan ikan bandeng di Kabupaten Lamongan dengan kondisi rata-rata 10,744 mg per liter ini tergolong tinggi sehingga peningkatan oksigen terlarut pada air tambak dapat menurun produksi total tambak. Kadar oksigen terlarut yang baik untuk udang faname berkisaran 4 sampai 6 ppm. Ikan bandeng tumbuh dengan baik dengan kisaran oksigen terlarut 3 sampai 8 mg per liter. Konsentrasi oksigen terlarut yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan ikan, yaitu akan menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh gelembung gas atau gas bubble disease. Juga mempengaruhi fungsi fisiologis dan lambatnya pertumbuhan ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Tingginya konsentrasi oksigen terlarut di tambak polikultur udang faname dan ikan bandeng di Kabupaten Lamongan ini disebabkan karena pengukuran oksigen terlarut dilakukan pada siang hari ataupun dalam kondisi cuaca cerah, di mana telah terjadinya proses fotosintesis yang dapat meningkatkan kelarutan oksigen dalam tambak. Di samping itu, teknologi budidaya yang diaplikasikan di tambak polikultur udang faname dan ikan bandeng di Kabupaten Lamongan adalah intensif, padat, penebaran lebih tinggi dari teknologi tradisional, sehingga tambak membutuhkan pasokan oksigen yang lebih tinggi melalui penggunaan kincir angin,
terutama pada malam hari. Selain dari proses difusi dengan udara, siklus air dengan oleh angin dan fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Nah, pH air sendiri, nilai dari pengukuran ion hidrogen atau H+ di dalam air dengan kandungan ion H+ tinggi akan bersifat asam dan sebaliknya akan bersifat basa atau alkali. Nilai pH air dengan rata-rata 9,433 memberikan pengaruh nyata p-value kurang dari 0,10 terhadap produksi total pada tambak polikultur udang faname dan ikan bandeng di Kabupaten Lamongan dengan pengaruh langsung minus 0,245. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pH air maka produksi total alam akan mengalami penurunan. Nah, rata-rata tingginya pH air tambak karena jenis tanahnya yang aluvila, non-sulfat masam, dan kandungan bahan organik yang relatif rendah. Kondisi pH air yang ideal bagi kehidupan dan pertumbuhan udang faname adalah antara 7,8 sampai 8,5. Dan yang baik untuk pertumbuhan ikan bandeng yakni pada pH air 7 sampai 8,5. Pada penurunan pH air yang baik bagi organisme akuatik adalah 6,5 sampai 9. Pada pH 9,5 sampai 11 dan 4,0 sampai 6 mengakibatkan produksi rendah. Nah, pada pH di bawah 4,5 ataupun di atas 9, ikan atau udang akan mudah sakit dan lemah serta nafsu makan menurun, bahkan udang cenderung kropos dan berlumut. Apabila nilai pH yang lebih besar dari 10 akan bersifat letal bagi ikan maupun udang. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengaruh pengeringan tanah terhadap pH tanah. Semoga pada video ini dapat memberikan pengetahuan tambahan pada kalian semua yang telah menyimak video ini tentang pengaruh pengeringan tanah terhadap pH tanah. Nah, saya memohon maaf apabila ada kekurangan maupun kekeliruan dalam video ini. Akhiru kalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.